Kita masuk kepada akar-akar ya, akar-akar. Kalau kita ngomong Islam di Nusantara itu kan ya soal waktu, historisitasnya itu kan panjang ya, soal panjang. Tapi orang yang sering lupa melihat Islam atau Islam di Jawa sekalipun itu keterkaitan yang erat antara tasawuf, tarekat dengan pembentukan masyarakat Muslim. Sebenarnya sudah disinggung sama Kiai Jadul sama Mas Irfan ya. Saya hanya ingin memperkokoh lagi. Karena pada masa yang paling kuat tersebarnya Islam itu 1400 atau 1300 sampai 1500 itu di seluruh penjuru dunia Muslim itu adalah masa-masa kuatnya di mana Islam dipraktekkan dengan cara yang disebut Mas Irfan Afifi antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat itu menyatu. Semua ulama Islam yang menjadi tokoh-tokoh panutan itu ya begitu itu. Kalau dia hanya mengkaji fikih ya nggak cukup. Saat itu nggak cukup. Sehingga kita mengenal namanya Syekh Nuruddin Araniri, Abdurrahman Singkel dan Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati semua itu semua. Tokoh-tokoh yang tangguh secara batin, tapi juga fikih menguasai. Ada yang menguasai ahli ahli politik, ahli undang-undang dan seterusnya begitu. Itu perlu dilihat dari sudut itu. Nah, kebanyakan sejarah tidak mengaitkan itu. Tidak mengaitkan itu. Bukti. Dalam Babad Demak, Sunan Ampel disebut sebagai pengikut Naksabandia. Memerintah para wali abdal, disebut begitu. Dalam beberapa cerita naskah-naskah dari Cirebon, Sunan Gunung Jati, Walang Sungsang, dan Rara Santang ini kalau disuruh ke Mekah untuk haji dan dia harus mampir dulu kepada Pendeta Mustaqim. Pendeta Mustaqim ini salah satunya adalah nama lain dari Syekh Ibrahim. Dia mengikuti Satorya. Sunan Bonang muridnya dari Sunan Ampel. Dia mengikuti Naksabandia. Demikian juga rantaian guru Syekh Datuk Kafi itu disebut Satorya dan lain-lain. Nah, nanti kalau yang di tempat-tempat lain bisa Mas Inya itu ya, di Sumatera dan lain-lain. Ini awal yang perlu kita lihat tuh konteks itu ya. Nah, akar spiritualitas apa yang menjadikan semua itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Akar spiritualitas di mana Muslim dan mukmin itu harus membuktikan dirinya yang disebut takwa itu bukan kepada seberapa banyak sorban yang dia pakai atau seberapa megahnya itu kan. Bukan seberapa cantik atau seberapa tampannya seseorang. Tapi adalah khairunas anfuhum linnas itu. Satu ya. Sehingga para aulia ini yang kedua, kalau sudah menekuni ilmu itu dan kemudian dia memperoleh makom tertentu, dia selalu usul dan selalu memiliki ketersambungan dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi. Nah, nilai-nilai tarekat dan tasawuf itu untuk apa? Itu yang penting. Untuk mereformasi. Bukan, dari tasawuf itu bukan untuk melakukan revolusi ya. Di dalam tatanan lahir bukan. Tapi mereformasi dalam diri tatanan lahir itu melalui pertama reformasi batin dulu. Jadi reformasi batin dulu yang dilakukan. Mereformasi diri kita sebagai orang lama menjadi orang baru. Lama yang dulu menjadi pemadat baru menjadi orang yang membimbing rakyat, gitu loh. Lama dulu yang hanya menjadi penghayal baru menjadi orang yang benar-benar mau melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak banyak berkhayal, melakukan sesuatu kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Lama yang dulu tidak banyak memberikan manfaat, hanya di kamar gitu ya. Baru menjadi apa? Melihat tetangga, melihat masyarakat, melihat mahasiswa masih menjadi orang lama dalam pengertian yang buruk kalau dia hanya masih menjadi manusia kamar yang tidak memberikan manfaat apa-apa kepada
tetangganya, kepada masyarakatnya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan Androidnya dan seterusnya itu. Itu yang ditransformasi terus-menerus di dalam ilmu tarekat dan tasawuf itu. Nah, para sunan, para wali dan seterusnya yang menyebarkan Islam di Nusantara dan juga Nusantara itu orang-orang yang telah memiliki ilmu-ilmu seperti itu. Tujuannya apa? Reformasi diri itu adalah supaya manusia-manusia Jawa atau Nusantara. Jadi sebutan Jawa dulu itu untuk keseluruhan masyarakat Nusantara itu Jawa. Jadi jangan menganggap Jawa itu hanya makanya namanya Pegon Jawi itu ya dari apa barat sampai ke timur. Bukan barat Ukraina ya, bukan barat Ukraina sama dari Pasai, Malaka dan seterusnya itu sampai ke Bima dan seterusnya itu. Pegon Jawi KB itu namanya Jawa dulu itu. Pulau Jawa namanya. Kan dia menjadi Pulau Jawa setelah ada kolonialisasi Belanda itu kan menjadi ini Pulau Jawa, ini Pulau gitu ya. Menjadi administrasi gitu loh. Supaya menjadi manusia Jawi. Jadi tarekat itu supaya menjadi manusia Jawi gitu. Apa makna Jawi itu yang perlu kita mengerti. Jadi menurut teladan dari Sunan Ampel itu ketika ditanya sampean wong pundi, dia jawabnya bukan saya seorang muslim dari Arab, tapi hamba wong Jawi. Saya orang Jawi itu maknanya adalah saya orang yang muslim mukmin telah mereformasi diri, melakukan transformasi dalam diri kita, mengenal diri kita sendiri, baru akan mengenal yang Maha Kuasa. Ya Anda mungkin bisa mengenal melalui buku-buku ya. Tapi ketika ditawari uang 1 miliar pasti ngiler itu kan. Itu suruh mendukung A mendukung B itu pasti ngiler itu. Insya Allah ngiler, insya Allah bukan pasti ya. Nggak bisa saya pastikan itu insya Allah ngiler. Mereformasi diri. Jadi itulah yang disebut kalau dalam bahasa hadis itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kerakyatan sebenarnya. Jadi tujuan tasawuf itu membangun kerakyatan diri. Kalau dalam bahasa Sunan Kalijaga dalam Kidung Rumek Soeng Weng itu rakyatiro. Kerakyatan diri yang dibangun supaya menjadi kokoh. Kalau tasawuf ini dilepaskan, Anda hanya menjadi baju, batinnya nggak ada. Batinnya nggak ada. Hanya baju lah namanya si A begitu. Pakaiannya mungkin mentereng lah gitu ya. Aku anak desa tapi sanggup mengokupasi kota misalnya gitu. Wah itu mentereng sekali itu kan. Isinya nggak ada. Kalau Anda nggak menekuni dunia tirakat batin, nggak ada. Nah di dalam dunia akar-akar spiritualitas ini, syariat itu memiliki 2 dimensi. 1 dimensi lahir dan dimensi batin. Jadi kalau kita sebut syariat itu ya dimensinya batin juga. Ya dimensinya lahir. Contohnya begini. Kalau Anda sholat atau wudhu itu, ilmu-ilmu lahirnya adalah memerlukan ilmu takbiratul ikram dan seterusnya itu ya, sampai selesai. Atau kalau wudhu ya segala ilmu-ilmu lahir itu diperlukan. Tapi batin dari sholat, dari wudhu itu ada. Maka sebutan syariat itu juga mengandung arti batin sama lahir. Sekarang yang disebut syariat itu adalah lahirnya saja. Jadi dicabut akar batinnya. Apalagi oleh penerapan syariat, gerakan-gerakan penerapan syariat itu diambil lahirnya saja. Nah, perspektif ini perlu dikontekkan dalam konteks ini tuh begitu. Syariat itu adalah juga aspek-aspek batin. Tarekat juga demikian juga. Tarekat itu juga aspek-aspek batin, juga aspek-aspek lahir. Aspek lahir itu misalnya ilmu-ilmu yang membicarakan la ilaha illallah dari sudut lahir, dari hadis, dari macam-macam itu kan. Guru mengajarkan itu ilmu lahir. Kita mengambil dari guru itu lahir. Tapi batin dari tarekat harus ada. Apa husnul niyah? Selalu bersandar kepada Allah gitu kan. Usaha yang keras tetapi tawakal kepada Allah. Lah tarekat itu. Kalau sudah orang punya tarekat kontinuitas mudawamah akan melahirkan makrifat. Itu. Makrifat itu artinya di dalam pengertian ilmu-ilmu akar-akar spiritualitas di kalangan para aulia di Jawa itu artinya adalah
Mengenal Allah, bukan mengenal yang lain. Mengenal Allah fi kulli syai'. Mengenal Allah bertajali di kulli syai', fi kulli syai'. Jadi kalau sudah mengenal itu namanya dia harus memiliki ilmu hakikat. Karena apa? Samudra ma'rifat itu luas. Yang disebut mengenal itu luas. Mengenal itu luas. Mengenal ilmu jin nggak ada habis dijelas-jelaskannya. Mengenal ilmu bingung, orang menjadi bingung, menjadi sak, menjadi ragu. Terus kemudian menjadi tentram. Terus kemudian berubah lagi, berubah-berubah. Ilmu-ilmu tentang berubah itu kalau tidak memiliki ilmu hakikat, kalau sudah menekuni tarekat tadi dan tirakat, hancur dia. Seakan-akan dia akan mengatakan, oh ini semua adalah jin. Oh ini semua adalah ini kesalahan dari itu, mas itu kesalahan ini, gitu. Tapi kalau sudah punya ilmu hakikat, semua itu adalah dikembalikan kepada Allah. Tetapi bukan bermakna terus kemudian nek ngono ya aku tak nyolong gitu ya, tak mencuri gitu. Karena ditentukan Allah, bukan itu. Bukan maknanya itu, tapi maknanya kalau dalam bahasa Rotib Al-Haddad itu bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bi masyiatillah, itu. Harus punya itu. Kalau orang sudah punya sandaran itu, ilmu dalam Rotib Al-Haddad itu, semua perjalanan menjadi enteng. Kalau pas mendapatkan kesulitan, ya harus punya bagaimana trik-trik untuk meninggalkan kesulitan-kesulitan itu. Ya melalui usaha, munajat, sedekah dan yang lain-lain lah ya. Jadi membentuk karakter diri supaya kokoh, namanya ilmu tasawuf. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Singkat cerita, itulah yang ditularkan pada generasi-generasi berikutnya. Sampailah muncul ilmu-ilmu yang mensekularisasi bahwa dipisahlah semua ini dengan ilmu batin. Anda belajar di kampus, saya juga di kampus. Bahkan pelajaran tentang ilmu akhlak itu pun sejatinya adalah ilmu lahir tentang akhlak. Bukan ilmu tentang laku. Lah generasi baru sudah tidak lagi punya keterkaitan dengan itu. Sudah cukup banyak yang tidak memiliki keterkaitan itu, sehingga terpotonglah generasi ini. Sehingga ketika membaca Islam yang dibaca melalui bacaan para sarjana, Islam yang dibaca para pengikutnya sarjana, dia nggak bisa membedakan lagi, nggak bisa punya bacaan lagi gitu, nggak bisa bacaan lagi. Yang terakhir, jadi salah satu bukti dari proses akar-akar itu ya dilakukan ilmu tarekat dan tasawuf di dalam tradisi membangun masyarakat awal itu dalam segala aspek. Dalam segala aspek mau mendirikan rumah gitu ya tirakat. Dalam mendirikan rumah itu tirakat. Suatu ketika, ini saya cerita ya, suatu ketika Mbah Lim mengajak murid-muridnya untuk ke pasar jam 3 malam. Mbah Muslim Rifai Mampuro itu mengajak murid-muridnya ke pasar, sebagian itu disuruh melihat aja orang lalu lalang di pasar. Lalu lalang di pasar itu disuruh. Apa yang menarik dari situ? Kemudian Mbah Lim ditanya gitu. Bayangkan itu ya, orang yang mencari nasi aja, dia bangun malam jam 3 malam. Dari pojok di Prambanan, kalau kita di sini ya, pojok di sana itu dijual di pasar. Anda yang seorang sarjana mau membuat peradaban yang hebat, atau membuat senang orang tua supaya bahagia, atau menjadikan diri Anda sukses, pekerjaannya hanya tidur dan gat-getan toh. Gimana bisa? Cerita dari Mbah Lim itu adalah cerita yang saya dengar ketika Mbah Lim wafat dan diceritakan oleh Kiai Salman Dahlawi, dan saya mendengarkan jamaatan. Ada banyak orang saat itu saksi yang mencetak itu. Jadi itu adalah contoh bagaimana tasawuf dan tarekat itu masuk ke dalam semua aspek kehidupan. Membangun rumah, ya ditirakati dulu.
membuka sumur ditirakati. Kalau Anda sudah punya ilmu teknologinya ya pakai teknologi campur tirakat lah kira-kira itu. Dalam hal apapun ditirat. Dalam membangun keraton juga ditirakati. Tapi tirakat yang paling saya terkesima di dalam semua proses para aulia untuk membangun peradaban muslim di Nusantara dan khususnya di Jawa itu adalah tirakat untuk tidak melakukan ungkapan-ungkapan kasar, diksi-diksi kotor, diksi-diksi memojokkan kepada pemeluk-pemeluk umat yang lain. Itu sangat luar biasa. Saya tidak menemukan dalam karya-karya Sunan Bonang, karya-karya dari Sunan Kalijogo, atau wawacan-wawacan dalam Sunan Gunung Jati yang menghina orang lain, kelompok lain. Nggak ada. Dan itu adalah tirakat yang akan menjadikan Islam itu menjadi lestari dan langgeng karena dia menahan amarah, gitu loh. Menahan. Bayangkan ini dengan dua teks yang mulai muncul sejak zaman kolonial, namanya Serat Babat Kadiri sama Serat Darmo Gandul, yang menghina para wali, melakukan sebutan-sebutan kotor atau sarkastis dan seterusnya dalam penceritaan mereka. Dan itu tidak dilakukan umat Islam, dan saya lihat sampai sekarang dari kalangan tradisi-tradisi umat Nusantara ini untuk bercerita tentang penghayat, bercerita tentang Katolik, bercerita tentang Buddha, bercerita tentang, enggak ada yang kotor. Dan ini saya sebut sebagai tirakat terbesar dari seluruh perjalanan umat Islam di Indonesia, di Jawa dan di Nusantara itu di dalam bangun bareng. Kalau ini bisa bertahan dan diikuti oleh generasi-generasinya terus menerus sampai sekarang dengan mereformasi dirinya sendiri sebelum mereformasi orang lain, gitu ya. Ya Islam akan menjadi kekuatan yang senantiasa dicintai dan dirindui lah ya. Bahwa memang ada perkembangan di kalangan Muslim yang sudah mulai menggunakan kata-kata mungkin agak kasar gitu ya, itu kita akui gitu ya. Sejak munculnya gerakan-gerakan takfiri Wahabi dan seterusnya itu. Maksud saya adalah yang namanya santri itu bukan musuh abangan. Gak ada namanya santri musuh abangan. Namanya santri itu adalah orang yang meguru kepada guru, terus menerus merasa dirinya kurang, terus menyempurnakan dirinya terus menerus untuk mencapai husnul khotimah. Dan seorang santri itu selalu welas asih, dan karenanya dia Jawi. Oleh karena itu Sunan Ampel ngomong tentang bahwa dia itu Jawi. Dan oleh karenanya itu namanya Jawi itu ya santri gitu loh. Santri juga Jawi gitu. Nah, dari konteks inilah saya ingin menambahkan penekanan bahwa penerus-penerus dari kalangan Muslim santri tentu menghadapi sekarang ini kesulitan-kesulitan hidup ya, ekonomi, kesulitan-kesulitan posisi politik. Itu hal yang wajar di dalam sebuah peradaban. Itu yang disebut ilmu dalam tarekat dan tirakat, itu namanya ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu diubah melalui apa? Satu usaha terus menerus dan munajat. Tirakat terus menerus. Loh, kalau sampai hanya berusaha bisa jadi gagal. Ya bisa jadi berhasil karena Allah dilalah mengizinkan usaha Anda cocok dengan kehendaknya Allah. Harus tirakat. Makanya beberapa doa tertentu harus dimasukkan dalam doa-doa kita. Allahumma gfir lana wal muslimin, kayak gitu, itu penting. Allahumma aslih lana wal muslimin gitu. Allahumma sturna, Allahumma farijna wal muslimin, dan seterusnya menjadi penting. Tradisi kekuatan tirakat dari para aulia itu, akar-akar spiritual itulah yang perlu dihidupkan dalam konteks kekinian. Tentu dalam konteks kekinian itu ya. Tapi ya kalau semuanya mengkaji naskah-naskah kuno, nggak ada yang mengkaji nuklir nanti. Negara-negara di dunia takut itu karena ada negara nuklir. Orang Timur Tengah yang negaranya banyak itu hanya takut dengan Israel karena Israel punya negara nuklir. Menjadi nuklir. Australia sudah mulai menginisiasi kapal selam nuklir.
Selandia Baru, Australia dan seterusnya itu menggunakan membuat fakta pertahanan dengan negara nuklir namanya Inggris. Kita dikelilingi oleh negara nuklir Cina, Inggris dan seterusnya itu. Lo Malaysia itu fakta pertahanannya bukan ikut kita, Malaysia itu. Walaupun serumpun negara serumpun gitu ya. Tapi ya pilihan mereka lah kira-kira. Itu artinya bahwa ya ada yang menekuni begini, tahu gitu ya perspektifnya, tapi juga ada lah yang menekuni tentang ya nuklir, tentang teknologi dan macam-macam supaya kita bersinergi. Tapi meskipun dia mengetahui nuklir itu juga harus punya ilmu tentang tirakat itu. Kalau ilmu tentang teknologi saja tidak diberi perspektif tentang tirakat ya dia hanya akan mendapatkan konsekuensi dari teknologi itu. Dia tidak memperoleh arti makna hidup gitu loh. Nah, dari sini saya ingin mengajak satu konsep penting yang perlu didiskusikan, didinamis saja terus-menerus itu bahwa ilmu tentang urip itu perlu dimiliki oleh santri terus-menerus. Dia mungkin selama ini menjalani di pondok atau di rumah atau di pesantren itu sejatinya itu belajar tentang ilmu tentang urip. Tapi kan sebagian mungkin saja dia merasa menderita gitu loh. Merasa nggak senang atau merasa apa gitu. Itu adalah menjalani ilmu tentang urip. Mengerti tentang ilmu urip. Dan ilmu tentang urip itu berbeda dengan ilmu akademik. Prosedur-prosedur akademik lah. Prosedur-prosedur akademik tidak bisa menyimpulkan secara akurat ilmu tentang urip ini nggak bisa diukur dengan itu. Nah, kalau punya ilmu tentang hidup yang namanya ilmu tentang urip dan bisa terus-menerus dihidupi, ditularkan, ya insya Allah kita berharap bahwa generasi-generasi muslim nanti termasuk jenengan, anak-anak saya, termasuk anak-anak jenengan nanti itu ya akan bisa menjadi pelopor-pelopor di kalangan santri yang ikut terlibat dalam proses-proses kenegaraan, proses dunia dan seterusnya. Bukan lagi hanya berbicara tentang tentang sulamut taufik, tapi tidak boleh meninggalkan sulamut taufik gitu ya. Tapi juga sudah mulai ada yang berbicara tentang nuklir gitu. Sudah ada yang berbicara tentang senjata biologi, bahaya-bahayanya dan seterusnya lah kira-kira itu. Dan macam-macam lah kira-kira itu. Nah, itu diawali dengan apa? Kalau nggak punya tirakat, duit saja tidak cukup. Kalau tirakat, kemungkinan walaupun kita punya niat, mungkin belum berhasil, tapi paling tidak ada tahapan-tahapan yang sudah bisa dicapai gitu loh. Tahapan-tahapan tertentu mungkin dicapai melalui laku tirakat dan ilmu urip itu. Kalau hanya mengandalkan duit saja tidak cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.